kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dan selalu menjadi pengikut sunnah beliau. Amin. Sampai akhir zaman kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang aku hormati, para sekretaris, wakil sekretaris, ketua dan wakil-wakil ketua, bendahara dan wakil-wakil bendahara, wabil khusus kepada ketua Bapilu dan sekretaris Bapilu. Pada hari ini yang pertama kita sama-sama mengucapkan belasungkawa kepada rekan dan sahabat kita Al-Hatmar, Ketua DPD Banyuasin, meninggal karena sakit pagi ini di rumah sakit Musi Banyuasin. Nanti kami semua ngirim dari DPD memberikan donasi. Aku yang menyampaikan itu supaya kita ini kekeluargaannya bukan di satu tempat saja, antar kabupaten kota harus diada kekeluargaan. Apabila ada yang meninggal, yang sakit, itu prihatin. Minimal antara ketua BPD yang memberikan bantuan-bantuan itu. Nah, itu dikomandoi oleh DPW. Itu baru saran pun di lewat HP tadi. Sekarang sudah diterima saran itu. Insya Allah nanti ada bantuan. Kita masih waktu yang jauh, tempatnya dia tidak mungkin kita akan bertakziah. Jadi kita memberikan bantuan itu. Semoga almarhum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni sekali dosa-dosanya. Amin. Doa-doanya dijawab oleh Allah dan dikabulkan sehingga dia ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karena dia juga meninggal saat ini dalam konteks perjuangan. Belum tuntas perjuangan ini, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan perjuangan itu akan memberikan suatu ibadah bagi dia, wabil khusus. Semoga keluarga, anak-anak bininya diberikan suatu kesabaran dan ketabahan sehingga dia begitu menjadikan beban yang cukup dalam bagi keluarga yang ditinggal. Bapak Ibu hadirin sekalian, terkait dengan tahapan-tahapan verifikasi faktual KPU pusat, provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah kita pada saat ini di jenjang yang aman dan tinggal satu tahap lagi. Satu tahap ini mari kita sama-sama menyiapkan diri masing-masing. Inilah pertama pengorbanan kita. Alhamdulillah pengorbanan inilah kinaan dan sudah diakui oleh pesaing politik pada saat ini. PSI sudah diakui oleh pesaing politik. Nah, sudah masuk di perhitungan di dalam kontes pileg dan pilkada yang akan datang. Jadi alhamdulillah lah ada bayangan bahwa PSI ini ada yang yang kenal, kita kenal di nelpon aku. Kalau PSI itu pasti ada yang duduk katanya. Amin. Ini yang dia kenal. Salah satu di menelpon daerah Jalan sana. Di mana kita keruan, di mana dia keruan kan? Nah kira-kira itu saja kita sebagai spirit motivator atau motivasi kita supaya kita semangat. Ya apa yang dikatakan itu adalah mungkin petunjuk. Insyaallah yang pada saat ini sampai saat ini kalau hari ini pemilihan 3 dapil aku yakin jadi. Amin. Dari anunya, dari jemu-jemunya itu kan 3 dapil itu aku yakin itu. Karena saking semangat mereka. Lahat kota dapil 3 tambah Merapi itu walaupun baru sedikit tapi disemangatkan. Bahkan dia tidak dipersaingkan satu kecamatan, dia tidak ada yang lain, tidak disuhang hendaknya. Tinggal Merapi itu yang belum memberikan kata pasti, yaitu saudara Wawan Setiawan dan Cakra Paku dan Sulap Pandan. Oh. Nah, sama itu. Tapi walaupun dia masuk juga insyaallah dapat depan. Jadi Bapak hadirin sekalian, pada hari ini kebenaran itu tahapan faktual ada kunjungan ataupun kedatangan dari KPUD yang kemarin sudah nelpon aku, mungkin nelpon sekretaris juga bahwa hari ini datang lebih kurang sekitar jam 1 sampai jam 2. Dia akan datang karena dibagi 5 partai yang tidak salah. 5 partai. Nah, dibagi dia di serempak dan dibagi-bagi 3 uang misalnya. Nah, maka dengan demikian mari kita memperlihatkan bahwa
itu PSI ini memang jemu-jemu yang punya kemampuan, punya dedikasi, punya iman, punya tata krama dan punya kesopanan. Jadi mari kita sambut nanti. Kalau dia datang kita tunggu di luar, kita suruh dia masuk. Kita anukanlah seorang tamu. Kita servis lah dalam arti untuk tidak mengurangi norma-norma sosial. Sebatas kesopanan dan tata cara kita, mari kita sambut dia. Tidak lebih dari itu. Maka dengan demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi aku atas nama Nakoda ini mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Itu tanpa dikomandi bergerak dia masing-masing, berjalan dia masing-masing. Nah inilah suatu organisasi yang akan maju. Itu salah satu contoh. Bila diundang cepat datang dan hadir kalau masalah terlambat hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Yang penting kita komitmen dan hadir. Ada jemennya. Inilah jemennya para pendiri PSI di Kabupaten Lahat ini. Inilah yang tidak bisa diungkiri ke depannya, bahwa inilah jemen-jemennya yang dirikan PSI Kabupaten Lahat. Yang nebas kebun, manca kebun, meracun kebun, inilah jemennya. Ini hari kebunlah ditanami, tinggal tunggu hasil. Insyaallah tanggal bulan 2 2024 berkabar panen raya. Amin. Insyaallah itu. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, pada hari ini apapun ceritanya mungkin sekali ini lah Bu ya, yang akan didatangi, dan kita harus sama-sama nanti ada diperintahkan oleh Anti di masing-masing undangan. Ada yang harus kita cari jemunya, ada 241 yang hasil dari KPU pusat ini yang akan dimonitor, siap-siap ditelepon. Jadi jangan sampai 241 itu kan diacak ditelepon. Nah ini yang kita cari dan dihubungi jemunya. Kemarin mungkin ada yang di bawaan Mas Supri, ada di bawaan siapa-siapa, dan dihubungi. Kalau seandainya ada telepon dan dipastikan bahwa di jemu PSI cuma 241 misalnya daftar itu yang dari pusat itu. Nah itu akan diacak nanti, mungkin seorang yang ditelepon apa dulu kan, memastikan bahwa ini anggota PSI dari pusat ini, secara sistem nanti akan dihubungi. Kalau dia menghubungi kita, pastilah kan dia masalah. Itu langsung ke yang bersangkutan sesuai yang didaftar oleh KPU pusat. Tapi kan tahu KPU kemarin tadi datangi ke rumahnya Pasien ya, di antaranya. Ya mungkin. Kalau yang bersapa misalnya di Lahat di Garing. Ya, kalau yang dekat. Kalau misalnya di luar itu di telepon. Tapi kita yang sini ngapa tidak di share di grup, karena itu kan yang boleh tahu cuman kita yang paham. Untuk apa nge-share di grup? Iya. Jadi jadilah yang kita paham, kalau di kita bersama-sama. Kemudian persiapan Ibu Sekretaris mungkinlah siap kala untuk diverifikasi pada hari ini, karena ini begitu banyak. Nah tadi lupa mungkin Mas Sobri struktur belum ditempel, beli kertas karton kaget Mas, ditempel, jadi kaget dia melihat kan. Yang lainnya habis itulah sudah aku koordinasi, tinggal itu baik struktur. Makanya dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita berdoa ini yang terakhir, dan tahap akhir ini semoga kita sukses. Dan yang penting mari kita menjaga kesehatan kita masing-masing, jangan sampai yang suka begadang, Ibu Balidaknya suka begadang. Di faktor U ini jangan nemani ke begadang. Agak kesehatan dijaga. Kurasi itu saja. Ibu Bapak dari sekalian, mungkin ada penyampaian yang untuk hari ini silakan sampaikan, nanti kita sama-sama. Kurasi itu baik, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Marilah dengan hati ini kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang hari ini juga merupakan selawat salam kepada Nabi
kita bagi Rasulullah SAW dan sekali lagi kami terima kasih kepada Allah yang dalam hal ini menyikapi yang pertama kita kedua daripada sebenarnya meninggal maka dalam hal ini kami lanjutkan daripada bicara ini dengan baiknya tapi kami Fatihah kepada almarhum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah kepada almarhum daripada Al-Hakmat. Amin 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 ya rabbil alamin. Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan kita alhamdulillah. Hajat Allah ya Allah ya Allah ya kami pada hari kita pada ya Allah kesehatan dan keselamatan kepada kami ya Allah ya Allah ya Allah ya kami alhamdulillah dosa daripada anak keluarga dan anak ya Allah ya Allah ya kami terimalah dia di sisi kaum yang kau ya Allah ya Allah dalam ketenangan kepada kesabaran kepada keluarga yang ditinggal ya Allah Allah memberikan warahmatullahi wabarakatuh Allahumma tahrimna fi barakatihi Rabbana atina hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah kita lanjutkan selanjutnya. Dalam hal ini kami menyampaikan sumbangan pada hari Jumat. Kami dengan Pak menghadiri rapat koordinasi dan fatwa di Suri dan kurang lebih. Dalam hal ini alhamdulillah lihat itu banyak para partai-partai yang baru dan kita sangat antusias khususnya kepada PSI banyak saya mengambil banyak mengaspirasi daripada PSI dan kami hadiran sangat-sangat bangga hadiran PSI bangga PSI dalam hal ini dalam rapat masukan beberapa di antaranya bahwasanya hari ini diadakan festival ini juga bahwa alhamdulillah untuk PSI kita dapat gelombang yang pertama yang seyogyanya kemarin itu kami koordinasi dengan alhamdulillah kalau bisa kabini jangan yang pertama karena mengingat waktu kan. Tapi dulu dikatakan bahwa hari ini adalah khususnya 5 partai di antaranya kita hari ini yang dan jamnya itu sudah ditentukan kedua tadi kurang lebih jam 1 atau jam 2. Dalam hal ini mereka datang pun bukan secara berkelompok, mereka dibagi beberapa partai tersebut mungkin 2 orang atau 3 orang nanti yang pertama. Dalam hal tersebut ada beberapa hal yang nanti kita akan siapkan. Mungkin itu yang lain pun sudah mengetahui. Di sini pasal 69 itu verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dilakukan untuk membuktikan memenuhi persyaratan. Di antaranya kepengurusan partai calon peserta pemilu tingkat pusat. Kewakilan perempuan paling sedikit 30%. Jadi alhamdulillah kita sudah memenuhi. Dan yang tak kalah pentingnya itu domisili kantor. Alhamdulillah untuk PSI ini sudah
kita lihat bersama. Sedangkan yang lain-lain pun itu saya tanya kemarin dia juga masih bingung. Dan di sini pun KPU menetapkan mungkin nanti ada yang kontraknya 1 tahun atau yang pemilunya 2024. Jadi ini mungkin mereka bisa koordinasi yang lain lagi. Itu di antara yang harus kita siapkan. Tapi setelah kami lihat dari beberapa yang kami sebutkan ini, alhamdulillah untuk ini sudah memenuhi kriterianya. Untuk tempat ataupun administrasi harus kita siapkan. Selanjutnya KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual ke pengurusan dengan cara mendatangi kantor. Insyaallah kita siapkan pendatangan daripada mereka dari KPU. Inilah kita kayak katakan tadi dengan sabar, walaupun waktunya ini mungkin jam 2. Mudah-mudahan dia juga secepatnya datang. Jadi itu akan dilakukan pada hari ini. Yang tak kalah pentingnya juga apabila pada saat dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat pengurus partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak hadir. Verifikasi faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi. Nah ini apa yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Di sinilah kita sangat penting ada 240 yang harus kita koordinasikan. Karena intinya dari KPU ini apa yang tadi dikatakan Ketua tadi mungkin mereka mengacak dari 240 ini. Ini yang harus kita sikapi. Mudah-mudahan mereka yang nanti dihubungi dari 240 ini memang pas dan menyatakan memang dia di amal ini telah disampaikan oleh KPU itu mereka itu seandainya nanti Ramlan, apakah memang benar Ramlan ini DPSI dan Ramlan akan menunjukkan KTP ataupun sejenisnya menyatakan memang benar bahwa Ramlan ini adalah di anggota PSI. Ini yang harus kita sikapi itu tadi, menindaklanjuti 240 orang yang sistemnya tadi mengacak. Insya Allah mungkin dari acaknya mungkin di antara kita nih kakek terdapat kita ya sudah. Alhamdulillah berarti kan. Nah ini mungkin nanti ketua bisa mencari solusinya. Mungkin dari 240 ini nanti saya yakin dari yang pernah merekrut mungkin bisa didapatkan dari 240 ataupun yang tidak mungkin tadi ataupun yang lain-lainnya. Ini yang harus kita sikapi. Dalam hal pada saat verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi